dalam Rosail ada 8 karakter sufi yang ini meneladani para nabi. Kalian yang belajar tasawuf, wujudkan ini. Ini termasuk rangkaian dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Sufi itu punya 8 ciri. Yang pertama, cirinya Nabi Ibrahim, yaitu murah hati. Nabi Ibrahim itu kan dikenal pemurah. Orang minta apapun akan dikasih. Bahkan ada cerita Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan malam sendirian. Begitu dia mau makan malam, kok tidak ada temannya, dia akan keluar rumah nyari teman. Mungkin minta tetangganya untuk menemani. Jadi beliau ini sangat pemurah. Jadi ciri sufi yang pertama murah hati. Sufi kok pelit? Ya wis tidak usah dicari lagi teorinya, ya mesti bukan sufi. Jadi sufi itu murah hati. Kenapa sih sufi itu bisa murah hati? Karena dia sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Jangankan ada orang minta, orang tidak minta pun kadang-kadang kalau beliau mau, ya hartanya dibagi-bagi, dikasihkan siapa yang ingin. Jadi ciri pertama itu. Ciri kedua, cirinya Nabi Ismail, ridho. Sufi itu selalu ridho, selalu menerima, selalu rela apapun ketetapan Allah atas dirinya. Tidak ada sufi kok mengeluh, sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh. Jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat, musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Kalau Nabi Ismail ridho. Jangankan apa yang dimiliki, bahkan nyawanya sekalipun kalau oleh Allah diminta, diberikan ikhlas. Kan kisahnya Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih. Dan Nabi Ismail tidak pakai mendebat bapaknya. Kalau kamu mungkin kamu ajak debat, itu Allah beneran apa? Apa buktinya? Itu mesti gitu. Kalau tidak bisa ditak, kamu mesti nawar. Tapi kalau Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail ngerti bapaknya Nabi, ya. Terus kalau memang itu perintahnya Allah, ya silahkan. Ya meskipun tidak bisa ditiru. Besok bapakmu tiba-tiba, aku tadi malam mimpi bapakmu bukan Nabi. Tapi ini pelajaran untuk ridho sebenarnya. Apa yang menimpamu, terimalah, ikhlaslah, jangan banyak mengeluh. Jadi sufi berarti ridho. Tidak ada sufi kok protes, komplain. Ya Allah, aku sudah capek-capek berdoa kok tidak dikabul-kabulkan. Tidak ada begitu sufi. Sufi selalu ridho. Yang ketiga, cirinya Nabi Yakub, sabar. Nah, ini kalian semua sudah tahu cerita kesabaran seorang Nabi Yakub. Dari orang konglomerat kaya raya, akhirnya jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal semua, istrinya meninggalkan dirinya semua, tinggal satu. Terus beliau kena penyakit parah yang baunya luar biasa sehingga harus diasingkan dari masyarakatnya. Tapi beliau sabar. Jadi sabar berarti kayak ridho tadi, tidak mengeluh, menerima semua yang ditimpakan Allah pada dirinya. Itu Nabi Yakub. Oke, yang keempat, cirinya sufi. Ini penting, yang keempat ini katanya Imam Junaid apa? Mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sufi itu punya banyak rahasia karena mereka ma'rifat, ngerti macam-macam. Ada banyak hal yang tidak harus disampaikan begitu saja pada masyarakat, nanti banyak mafsadatnya. Maka sufi harus pinter-pinter berkomunikasi dengan bahasa simbol-simbol. Yang semacam ini pelajaran dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu tidak punya anak sampai usia 90-an. Kemudian berdoa, saking
sabarnya berdoa akhirnya dikabulkan oleh Allah ya di usia 90-an itu. Sudah sama-sama tua. Istrinya juga sudah sangat tua. Begitu oleh Allah dibilang, kamu akan aku beri anak. Kan Nabi Zakaria terus tanya, buktinya apa? Buktinya adalah engkau ketika nanti berkomunikasi dengan masyarakatmu, kamu tidak bisa ngomong biasa semacam ini, tapi dengan kode-kode, dengan rumus-rumus. Illa romza. Nah, itu pelajaran dari sini menurut Junaid, rahasia-rahasia Allah yang dalam itu kadang-kadang butuh komunikasi yang simbolik. Makanya kalau istilahnya Ibnu Arabi kan ada creative imagination, imajinasi kreatif, simbol-simbol yang mudah dipahami. Makanya Suhrawardi pakai simbol cahaya, karena kalau diomongkan apa adanya orang bisa salah paham. Kemudian yang kelima, sufi itu harus tidak terlalu terlibat dengan masyarakatnya. Kalau dalam ajaran sufi ada istilah uzlah. Dalam filsafat kan ada asumsi bahwa orang itu kalau selalu berada dalam kerumunan, dia akan lenyap ditelan kerumunan. Dirinya sendiri bisa hilang ditelan kerumunan. Maka sufi mengajarkan uzlah. Uzlah itu coba menjauh sebentar dari masyarakatmu. Kalau kamu ada di situ terus, nanti lama-lama mana baik mana buruk di situ tidak akan kelihatan. Sekali-sekali menjauh sebentar, dipikir lagi dari jauh. Kalau kalian terlibat terus, nanti kalian tidak kritis, susah untuk refleksi, susah untuk muhasabah. Wong kamu sibuk terus di situ. Menjauhlah sebentar. Makanya para sufi itu kan dikenal dengan tradisi menenggang dunia. Menenggang dunia itu menjauh sedikit, biar bisa melihat dunia agak jauh. Kalau agak jauh nanti akan kelihatan wajahnya dunia yang sejati. Kalau sangat dekat tidak kelihatan. Orang itu ganteng apa cantik kan kelihatan kalau ada jarak. Kalau nempel hidung sama hidung, mulut sama mulut, itu tidak peduli sudah cantik apa tidak cantik. Wong tidak kelihatan. Kalau sudah tidak ada jarak itu sama saja. Jadi cantik apa jelek itu sebenarnya lebih sering urusan jarak. Jadi jaraknya harus pas. Terlalu jauh tidak kelihatan kamu cantik apa jelek, terlalu dekat juga tidak kelihatan. Jadi makanya ya, kamu yang tidak cakep tidak usah minder. Wong itu urusan jarak aja kok. Ya, biasa saja. Tenang aja, itu urusan jarak. Kalau kamu bilang, kamu kok tidak cakep, alah kamu lihat dari jauh kan nanti tidak kelihatan tidak cakepnya. Atau kamu nempel lo sini nanti hilang sudah tidak cakepnya. Nah, Nabi Yahya ini salah satu nabi pemuda yang juga meninggal di umur yang muda, meneladankan pada kita tradisi uzlah. Jangan terlalu dekat, terlibat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mengacaukan kebersihanmu. Apa tidak boleh terlibat? Ya boleh. Cuma jangan terlalu terlibat, jangan terlalu terikat. Itulah uzlah. Kemudian pelajaran dari Nabi Musa apa? Kesederhanaan. Isyaratnya pakai jubah wool. Wool zaman dulu ya, jangan bayangkan sekarang kan kain wool itu ya mahal. Tapi zaman dulu kain kulit binatang, menunjukkan kesederhanaan. Padahal Nabi Musa itu anak angkatnya Raja Fir'aun. Harusnya dia kayak pangeran, cara berpakaian, cara hidupnya. Tapi Nabi Musa lebih suka hidup sederhana. Jadi sufi itu punya kecenderungan gaya hidup sederhana. Kemudian belajar dari Nabi Isa apa? Pengembara. Tidak sempit wawasan, kenapa? Karena pikniknya jauh. Ya. Kamu kan kadang-kadang dikritik orang, kamu pikniknya kurang. Itu kan simbol dari wawasanmu kurang luas. Kamu tidak pernah kemana-mana sih. Yang kamu baca cuma itu. Masa liburan kayak gini malah ngaji. Iya. Mbok yo kalian itu rekreasi kemana biar ngerti macam-macam.
Nabi Isa itu kan kalau dibaca sejarahnya kan beliau kemana-mana sama muridnya, jalan kemana, menuju kemana. Itu kalian tiru biar wawasannya luas, biar ngerti macam-macam. Kalau modalnya besar ya sana keluar luar negeri, sana ngerti orang-orang di sana ngapain, orang dari luar pulau ngapain, dari luar kotamu ngapain, kan itu. Biar wawasanmu luas, biar tidak sempit. Oke, kalau kamu bisa memberi manfaat dan kamu pengembara, kemanfaatanmu kan bisa dirasakan lebih luas. Kalau kamu hanya sempit saja, ya kemanfaatanmu tidak bisa luas. Jadi jadilah pengembara. Para ulama zaman dulu kan gitu, hobinya kemana-mana. Kadang-kadang mencari satu hadis saja itu bisa jalan kaki sebulan. Ketemu ulama siapa, ketemu ulama siapa. Para ilmuwan zaman dulu ada tradisi namanya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu ya perjalanan untuk mencari ilmu. Tapi ini perjalanan untuk belajar ya. Kalau sekarang kan ada studi banding. Harusnya studi, tapi kan lebih banyak jalan-jalannya. Nah, pengembara. Dan yang terakhir apa yang katanya Imam Junaid jadi cirinya sufi, ini kita pelajari dari Rasulullah, Nabi kita. Apa? Rendah hati. Jadi Rasulullah itu dikenal Nabi yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggi-ninggikan dirinya. Itu ciri utama harusnya yang diteladani umatnya. Padahal penyakit besar kita hari ini kan banyak di antara kita yang kebalikannya rendah hati, apa? Tinggi hati. Merasa diri paling benar, merasa diri paling cocok, paling lurus, paling manfaat. Nah, itu berarti kita tidak meneladani Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu karena tawaduknya pernah bilang sampai la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu sebenarnya ekspresi tawaduk ya, meskipun kita sebagai umatnya ya tetap menghargai beliau. Jadi ekspresi ketawaduan. Ajaran Islam itu kan banyak mengajarkan tawaduk. Sebagai tamu kita disuruh ad-dhaif kal mayyit. Nah, kita posisinya kayak mayit, itu tawaduk. Tapi sebagai tuan rumah kita disuruh tamu itu perlakukan kayak raja. Kamu tidak usah tanya, lu tamu itu harusnya kayak raja apa kayak mayit, Pak? Kalau kamu sedang bertamu, posisikan dirimu kayak mayit. Diapakan saja sama tuan rumah, dikasih apa saja, disuruh apa saja, manut. Tapi kalau pas kamu sebagai tuan rumah, jangan merasa bahwa kamu tamu berarti harus kayak mayit ini. Tidak. Kalau kamu tuan rumah, ilmunya tamu itu perlakukan kayak raja. Ini sebenarnya contoh sering saya bilang ya, nasihat itu, pepatah kebaikan itu dilihat konteksnya. Ini untuk siapa, kapan. Oke, jadi itu sifatnya sufi. Saatnya kita muhasabah, kita punya enggak kualitas-kualitas ini dalam diri kita.